Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah komputer akuntansi. Kita akan melanjutkan transaksi tanggal 26 Januari 2019 untuk fitur penjualan. Kita lihat di sini, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2019. Kita akan masuk ke fitur penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita masuk ke accurate-nya. Klik fitur penjualan, kemudian faktur penjualan. Nah, kita isi dulu pelanggannya CV Berkah Abadi. Tanggalnya kita ganti 26 Januari 2019. 26 Januari 2019. Kemudian kita klik ambil pengiriman ya. Kita cari ya, kita pilih ini yang tanggal 24 dulu ya. Pengiriman pesanan ya tanggal 24 dulu, diklik. Nah, kemudian kita pilih lagi yang tanggal 25 Januari. Jadi ada dua ya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kalau sudah semua, kita bisa klik simpan. Berhasil disimpan. Oke, kita tutup dulu faktur penjualan. Kita masuk ke tanggal 26 Januari 2019 yang kedua ya. Perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000 termasuk pajak. CV Utama Jaya membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Nah, deposit ini akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Nah, kita masuk di fitur penjualan, kemudian uang muka penjualan. Klik penjualan, uang muka penjualan. Nih ya. Pelanggannya CV Utama Jaya. Tanggalnya kita ganti 26 Januari 2019. Kemudian di sini ada uang muka ya. Ada uang muka, kita isikan sebesar berapa tadi? 6.500.000. Nah, kemudian nomor PO-nya ada enggak ya ini? Enggak ada ya. Kemudian kena pajak, berarti tadi termasuk pajak, kita centang. Kemudian PPN-nya kita pilih yang 10%. Nah, kemudian tadi pembayaran uang mukanya ditransfer ya. Transfer. Kita klik proses pembayaran. Nah, kemudian kita isikan dulu banknya tadi Bank Mandiri IDR. Kemudian metode bayarnya transfer ya. Kemudian tanggal bayarnya kita isikan 26 Januari 2019. Nah, kemudian
kita bisa klik ini ya, hitung nilai pembayaran, refresh tanda hijau sebesar 6.500.000. Kemudian kita bisa klik simpan. Ini sudah sama ya, berhasil disimpan. Kita close dulu penerimaan penjualan uang muka. Nah, kemudian kita masuk ke kuis ya. Di sini ada kuis. Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Nah, berarti kita masuknya di kas dan bank ya. Kemudian history bank. Klik fitur kas dan bank. History bank. Nah, kita pilih tadi yang diminta adalah Bank Mandiri IDR. Ini ya, Bank Mandiri IDR. Kita isikan tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan transaksi tadi tanggal 26 Januari 2019. Kemudian kita klik refresh. Nah, kalau Anda lihat di sini totalnya ya sampai tanggal 26 Januari, Anda lihat tanggalnya di sini 26 Januari 2019, saldonya menunjukkan sebesar 388.203.100 ya. 388.203.100. Nah, ini jawaban dari kuis tadi ya. Nah, silakan jangan ditutup dulu. Bisa Anda screenshot untuk nanti sebagai tugas ya. Oke, coba kita simpan dulu. Anda boleh disimpan ya. Ini saya simpan dulu. Nanti Anda bisa screenshot untuk tampilan layar penuh biar nanti kelihatan identitas Anda. Nah, kalau sudah nanti bisa Anda kirim sebagai tugas di Sunan. Oke, kalau sudah kita bisa lanjutkan. Ini kita close dulu history banknya. Oke, kita lanjutkan di transaksi berikutnya. Tanggal 27 Januari 2019. CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan. Nama barangnya ada kuantitasnya. Ya, berarti kita masuk di fitur penjualan, kemudian pesanan penjualan. Nah, dipesan oleh pelanggannya adalah CV Utama Jaya. Tanggalnya 27 Januari 2019. Kemudian kita bisa isikan ya barang yang dipesan. Kursi kerja. Kursi kerja kita isikan kuantitasnya 45. Harganya sudah otomatis ya, kita ikuti saja. Jadi totalnya 12.375.000. Ya, penjualnya dikosongi ya karena tuh tidak ada keterangannya penjualnya. Salesman-nya tidak ada keterangannya. Kita klik lanjut. Kemudian yang kedua kursi bar. Kuantitasnya 75. Harganya sudah otomatis.
total harga 12.750.000 ya. Kita klik lanjut. Nah, kalau sudah, nah di sini kita akan coba lihat transaksi yang tanggal 28. Ini ada kaitannya ya dengan tanggal 27. Jadi jangan disimpan dulu. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya tanggal 27 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, atas tagihan ini CV Utama menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Ya, jadi di sini ada kata atau kalimat mengirimkan barang sekaligus tagihan. Ya. Nah, berarti nanti kita akan proses kemudian masuk di faktur ya. Kita masuk di akuratnya tadi. Ini jangan disimpan dulu, kita langsung aja klik proses. Kemudian kita pilih yang faktur karena tadi sekaligus tagihan ya. Faktur, kemudian dipesan oleh, belum ya. Nah, ini faktur penjualan sudah muncul. Tanggalnya kita ganti 28 ya, Januari 2019. Tanggal, kemudian kita lakukan ubah gudang dulu ya. Ubah gudang dulu, kita cek nanti apakah tadi keterangannya dikeluarkan dari gudang depan. Kita ubah. Nah, kemudian setelah ubah gudang kita bisa klik ambil uang muka. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini ya. Kemudian kita klik lanjut. Oke. Nah, kemudian ini sudah ya tampak ya. Nah, di sini tadi menggunakan uang muka yang tadi ya sudah digunakan tadi ya, sudah diberikan. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa klik simpan. Di sini uang muka sudah masuk ya. Klik simpan. Kita tunggu sebentar. Coba kita buka dulu nih, ada kendala sebentar. Kita ulang simpan coba. Kita tunggu sampai berhasil disimpan ya. Masih ada kendala lagi. Coba kita klik edit lagi. Kalau sudah bisa disimpan sudah ya.
kalau berhasil disimpan. Coba ini tadi masih belum bisa disimpan, saya coba klik simpan lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kita tutup dulu faktur penjualan, pesanan penjualan. Nah, kita lanjutkan untuk yang tanggal 28 Januari lagi ya. Yang kedua, perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail barang sebagai berikut. Perusahaan memberikan diskon faktur 2%. Ya, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 29 Januari 2019. Di sini Anda diminta untuk aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka, mendahului pengiriman. Kemudian penjualan, ya, masuk di fitur penjualan, kemudian faktur penjualan. Terus buat pelanggan baru, ya, pelanggan baru ini berarti CV Inti Makmur. Kita masuk di accurate-nya. Yang pertama dulu kita masuk ke fitur penjualan, klik faktur penjualan. Nah, pelanggan di sini kita buat baru ya, CV Inti Makmur. Karena tadi kan di sini belum ada ya. Kita ketik aja CV Inti Makmur. Nah, simpan CV Inti Makmur sebagai data baru, kita klik. Nah, sudah masuk, kemudian tanggal 28 Januari 2019. Nah, kemudian kita klik info lainnya. Nah, di sini ada faktur di muka. Ya, tadi diaktifkan ya, diminta untuk diaktifkan, berarti diklik ya. Kemudian tanggal pengiriman. Kita isikan tanggal pengirimannya 29 Januari 2019. Nah, kemudian kita lihat dulu tadi diskon, kemudian transfer. Ya, kemudian pajaknya ada keterangannya. Coba kita lihat dulu. Perusahaan menerima penjualan, diskon, pembayaran transfer. Tidak ada keterangannya ya. Coba tadi Inti Makmur belum ada ya, baru yang ini tadi. Nggak ada keterangan pajaknya ya, termasuk pajak. Oke, kita kembali lagi. Nah, berarti yang kita isi faktur di muka dicentang ya, tanggal pengirimannya diganti. Nah, kemudian setelah itu kita pilih yang rincian barangnya ini, kita klik. Kita cari ya, barangnya tadi kursi kaca. Kursi kaca kuantitasnya 25. Terus harganya sudah otomatis, totalnya 7.375.000. Klik lanjut. Kemudian yang kedua kursi bar. Kursi bar kuantitasnya 70.
Harganya sudah otomatis, total harganya 11.900.000. Kita klik lanjut. Nah, sebelum kita masukkan diskon, ini ya, tadi ada diskon 2%. Kita cek dulu totalnya di bawah sini. Anda cek sudah sama atau belum. Total 21.202.500. Ya. Kalau sudah sama, kita lanjutkan. Di sini ada diskon, ada persentase, kita klik. Kemudian kita isikan 2. Kemudian klik lanjut. Nah, sehingga sudah ada diskon, totalnya berubah menjadi 20.778.450 rupiah. Ya. Nah, kalau sudah sama, kita bisa proses pembayaran. Ya. Tadi banknya Mandiri IDR ya. Metode bayarnya transfer. Kemudian tanggal bayarnya kita ganti tanggal 28 Januari 2019. Ya. Kemudian kita hitung nilai pembayaran, kita klik refresh warna hijau. Nah, ini sebesar 20.778.450 ya. Nilai pembayarannya sudah betul. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, berhasil disimpan. Oke. Kita tutup dulu penerimaan penjualan, faktur penjualan. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan saja. Tanggal 29 Januari. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari. Menggunakan mobil box, barang dikeluarkan dari gudang depan. Ya. Kita masuk ke fitur penjualan, pengiriman pesanan. Kirim ke berarti CV Inti Makmur tadi ya. CV Inti Makmur tanggal 29 Januari 2019. Kemudian pengirimannya menggunakan mobil box. Nah, kemudian kita bisa klik ambil faktur di muka ya. Kita pilih yang tanggal 28 Januari ini. Kita klik. Nah, kemudian lanjut. Kita ubah gudang dulu. Tadi gudangnya gudang depan ya. Ubah. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Ya, berhasil disimpan. Kita tutup dulu pengiriman pesanan. Kita masuk di transaksi berikutnya, tanggal 30 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor, ini ya, ada 2. Pelunasan dengan giro Bank Mandiri, ada nomor ceknya. Tanggal cairnya 10 Februari 2019. Nah, berarti ada pelunasan. Ya, kita masuk ke accurate-nya, ke fitur penjualan, penerimaan penjualan ini ya. Kemudian kita isikan terima dari
PT Sentosa. Banknya Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR, metode bayarnya berarti menggunakan cek atau giro ya. Nomor ceknya kita tulis CG 779001. Tanggal bayar 30 Januari 2019. Tanggal ceknya berarti tanggal jatuh tempo atau tanggal cairnya 10 Februari 2019. Ya, jangan sampai salah. Tanggal bayar 30 Januari, tanggal cek 10 Februari. Ya. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik ambil ini ya. Faktur belum lunas. Nah, kita cari tadi yang mau dilunasi yang invoice nomor 1125, berarti ini dicentang. Terus sama yang 3390, dua saja yang dicentang. Ini yang bawah sendiri, centangnya kita hilangkan. Hanya dua yang dicentang. Ya. Kemudian klik lanjut. Nah, kemudian kalau sudah kita hitung nilai pembayaran, kita klik refresh. Nah, nominalnya berarti sebesar 13.925.000 ya, nilai pembayarannya. Nah, kalau sudah bisa kita simpan. Ya, berhasil disimpan. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjutkan transaksi tanggal 31 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari. Ya. Pelunasan dengan transfer Bank Mandiri 15 juta. Kelebihan bayar dikembalikan kepada CV Berkah Abadi dengan transfer kembali ya melalui Bank Mandiri. Nah, di sini ada catatan. Kita masuk ke fitur penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kemudian yang kedua, gunakan fitur retur kredit untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Oh, jadi ada kelebihan pembayaran ya. Oke, yang pertama dulu kita masuk di fitur penjualan. Kemudian penerimaan penjualan. Ini ya, penerimaan penjualan. Kita isikan dulu, terima dari CV Berkah Abadi. Banknya Bank Mandiri. Ya, kemudian apalagi metode bayarnya transfer ya. Transfer bank. Kemudian tanggal bayar kita ganti 31 Januari ya. 31 Januari 2019. 31 Januari 2019. Nah, kemudian kita klik ambil dulu ya. Klik ambil. Faktur belum lunas. Nah, yang kita pilih yang tadi ya. Invoice tanggal 9 Januari yang ini. Nah, berarti yang lainnya centangnya dihilangkan. Yang kita centang yang nomor faktur yang tanggal fakturnya 9 Januari 2019. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kita isikan ya nilai pembayarannya tadi 15 juta. Kita ketik. Nah, kemudian kita klik di sembarang tempat. Nah, oke. Ini di sini yang di bawah ini ada lebih bayar ya, sebesar 5.777.000.
Ya, tadi kan dibilang ada kelebihan pembayaran. Oke, kita simpan dulu saja. Klik simpan. Nah, di sini ada notifikasi ya. Pembayaran melebihi total tagihan faktur. Ada kelebihan bayar. Ya, memang benar ya. Nah, karena benar kita klik lanjutkan saja yang warna hijau. Klik. Ya, berhasil disimpan ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, kita masuk di, ini kita tutup dulu. Nah, kita masuk di penerimaan penjualan lagi, yang kedua sama ya. Penjualan, penerimaan penjualan, terima darinya berkah abadi ya. Nah, metode bayarnya transfer bank. Kemudian tanggal bayarnya kita ganti 31 Januari 2019. 31 Januari 2019. Nah, di sini ada pakai kredit. Ya, berarti kita centang ya. Nah, berarti di sini sudah muncul retur kredit. Kita centang ya. Nah, kemudian kita hitung nilai pembayarannya. Kita klik refresh. Sebesar ini tadi ya, 5.777.000. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa klik simpan. Berhasil disimpan. Gitu ya. Oke, jadi untuk tanggal 31 sudah selesai, kita tutup dulu. Nah, untuk fitur penjualan ini sudah selesai sampai tanggal 31 Januari 2019. Sebelum masuk ke fitur persediaan aset tetap, kas bank, dan jurnal umum, kita cek dulu ya neraca induk kontrolnya. Kita klik daftar laporan, keuangan, ya, keuangan. Kemudian kita cari yang neraca induk kontrol. Ini ya. Pertanggalnya kita ganti 31 Januari 2019. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, ini neraca induk kontrol 31 Januari 2019. Coba kita lihat total asetnya. Harus sama ya dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Nah, jumlah aset di sini adalah 1.873.868.550. Ya. Anda cek pekerjaan Anda sudah benar atau belum, sudah sama atau belum. Nah, kalau sudah sama berarti sudah benar. Anda jangan tutup dulu. Silakan di screenshot ya jumlah asetnya. Nanti sebagai tugas lagi. Anda kirimkan di Sunan. Ya, Anda bisa save. Oke. Nah, kalau sudah, kita tutup dulu daftar laporannya. Nah, untuk pembahasan kali ini sampai di tanggal 31 Januari 2019 untuk fitur penjualan. Ya. Terima kasih.